Saya beri kesempatan kepada Pak Anggito untuk menjawab pertanyaan dari anggota dan pimpinan tadi. Baik Pak, saya sambil belajar Pak ya, saya terus terang masih mencoba men-switch dari pekerjaan saya sehari-hari ke sektor keuangan. Mungkin saya boleh menjawab pertanyaan Pak Charles dulu yang paling sulit Pak ya, yaitu apa motivasi saya gitu Pak ya. Pertama, eh, saya ini latar belakang saya ekonomi dan keuangan syariah Pak. Jadi saya guru besar saya di bidang keuangan syariah. Jadi sektor keuangan itu bukan sektor yang asing bagi saya. Dan sejak awal saya punya obsesi juga untuk memperbaiki sektor keuangan. Cuman major saya itu sektor publik Pak, ya fiskal. Jadi kalau saya disuruh memilih tentu saya lebih sesuai dengan bidang saya itu sektor keuangan publik yaitu fiskal Pak. Namun saya punya obsesi Pak, jadi itu tersimpan di bawah kepala sadar saya itu Pak. Jadi saya tentu ketika Pak Purbaya menyampaikan kepada saya ditugaskan untuk menjadi calon di LPS, saya bersedia Pak. Jadi motivasi pribadi ada, tapi motivasi lembaga juga ada. Karena Pak Purbaya mengatakan uh, beliau butuh orang yang cocok Pak ya untuk mendorong perbaikan ekonomi dari sisi fiskal maupun dari sisi keuangan. Jadi Pak Charles kira-kira itu Pak ya, ada motivasi pribadi tapi juga ada penugasan. Dan saya sebagai ASN dan saya sebagai anggota kabinet saya siap Pak. Melepaskan wamen juga saya siap Pak untuk itu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai program saya. Jadi begini Pak, jadi Aksara ini saya pikir over the weekend yang lalu Pak ya, saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan nilai tambah. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Purbayan sudah memadai Pak. Tetapi memang sebagai suatu lembaga yang mengelola keuangan, ya asetnya sekarang berapa 320 triliun kalau nggak salah, cukup besar, maka diperlukan skill yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Baik itu hard skill dari sisi kemampuan untuk mengelola sektor keuangan, mendeteksi dini sampai dengan melakukan resolusi, apalagi sekarang mandatnya ditambah dengan asuransi, maka menurut saya apa yang dilakukan oleh LPS sekarang ini belum memadai Pak. Ya, memadai. Dan saya tidak melihat di dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan dari LPS itu ada roadmap mengenai bagaimana mengimprove SDM. Saya punya ide beberapa Pak. Pertama nanti yang sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Andreas tadi ya. Jadi sebetulnya yang paling penting itu Pak adalah sekarang ini kan LPS sama OJK ini sudah beririsan begini Pak. Dulu kan agak lepas Pak ya peririsan. Dulu kan kalau ada bank gagal dulu Pak istilahnya ya, diserahkan pada LPS. Sekarang kan tidak. LPS bisa melakukan early intervention apabila ada masalah bank yang illiquid Pak, yang tidak liquid. Kalau dulu kan hanya insolvent saja, maka dipindahkan ke. Maka kuncinya adalah data integrasi Pak. Data itu harus di-share Pak. Nah saya sih melihat ya, karena saya pengalaman saya waktu jadi wamen, saya ketemu Pak Purbaya, dia tidak memiliki cukup data yang juga dimiliki oleh OJK. Jadi saya tanya Pak Purbaya kenapa waktu itu kan kita mau tukar-menukar data pajak dengan data keuangan. Dia tidak memiliki data itu Pak, karena itu di OJK. Jadi menurut saya yang kunci yang paling penting itu adalah bagaimana pertukaran data secara otomatis end-to-end itu dilakukan Pak. Meskipun kewenangan masing-masing berbeda, tetapi ujungnya kan kalau itu ada illiquid atau apalagi insolvent, maka ada risk risk assessment yang dilakukan sebelum dia itu dilimpahkan Pak. Jadi pertama kuncinya itu kalau jawab pertanyaan Pak, saya sampai lupa Pak Andreas, ini teman saya lama lupa. Saya sampai dulu waktu di PPKH saya hafal sama beliau karena
Ya, sudah. Nah, jadi data integrasi. Yang kedua memang harus ada secondment, Pak. Pertukar menukar staff, Pak. Secondment, Pak. Jadi dulu tuh saya ingat LPS tuh isinya adalah dari Kementerian Keuangan sama dari OJK, Pak. Ya. Nah, sekarang itu tidak jalan nih Pak secondment. Harusnya kan ada tukar menukar staff yang mudah. Staf LPS dipindah ke OJK, staf OJK dipekerjakan di LPS dan di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sehingga ada chemistry yang bisa terbangun sama-sama, meskipun masing-masing punya kewenangan. Jadi menurut saya Pak Andreas, kuncinya dua hal itu Pak, supaya hubungan fungsional antara OJK sebagai pengawas dan regulasi, kemudian dengan OJK sebagai bank resolution ataupun insurance resolution nantinya. Jadi harus ada suatu hubungan yang fungsional antara dua institusi ini, sehingga pada waktunya tidak kaget-kaget ya pada waktu ada bank yang mengalami kondisi illiquid, apalagi sampai dengan kondisinya sudah sistemik Pak ya. Nah Pak Andreas, yang mengenai pertanyaan Bapak itu bagaimana LPS sebagai risk minimizer, exactly yang tadi saya sampaikan. Memang sejak awal kalau data integration itu ada, kemudian ada secondment, lalu kemudian ada sistem yang bisa itu ada end to end hubungannya, maka sebetulnya risk itu bisa diminimalisir apabila dua institusi ini masing-masing punya kewenangan tetapi ada integrasi dari sisi data maupun dari sisi SDM-nya, Pak. Nah, ya yang penting yang Bapak sampaikan yang poin kedua itu adalah bagaimana risk base itu ya, risiko berbasis apakah itu berbasis risiko, apakah itu berbasis performance misalnya, itu harus di-develop sama-sama ya. Jadi mereka harus memiliki risk kriteria, risk assessment yang sama caranya. Sehingga dua-duanya institusi itu harus mempunyai risk profile yang sama Pak. Meskipun cara mitigasinya itu beda-beda. Karena memang OJK itu bukan resolusi, OJK itu memberikan potret dan mengimprove performance dari bank ataupun nantinya insurance, tetapi yang akhirnya harus menjalani resolusi itu adalah LPS. Jadi saya sudah mencoba untuk berbicara dengan Pak Dian dan sebagainya bagaimana itu bisa dilakukan. Dan kebetulan kan ex officio-nya juga dari OJK, itu perbankan, dan juga dari Bank Indonesia. Jadi mudah-mudahan chemistry ini bisa terbangun, Pak. Saya sih melihat pada waktu rapat, ini Pak, ini sedikit saya sampaikan keluhan saya juga. Jadi kalau kita rapat itu antara OJK, BI, LPS, keuangan, itu masing-masing menceritakan dirinya sendiri-sendiri. Ya, problems yang dihadapi. Jarang ada debate discussion mengenai satu topik. Misalnya, ini yang saya sampaikan berkali-kali, bagaimana menghadapi isu mengenai kelas menengah misalnya Pak ya, kelas menengah. Kan bisa dilihat dari sisi data pajak, data bank ya Pak ya, data likuiditas, kalau dicocokkan Pak. Nah ini nggak terjadi seperti ini Pak. Ya, saya sudah bilang Bapak Berbaya, kita mesti punya suatu database yang sama gitu Pak, untuk melihat sehingga masing-masing angle-nya bisa dilihat, tapi ada risk minimization yang dilakukan apabila memang tukar menukar data itu dilakukan secara otomatis itu. Nah itu jadi mudah-mudahan saya bisa mengimprove suasana itu, karena saya cukup paham ya Pak ya dari sisi kebutuhan informasi data yang harus di-provide masing-masing, sehingga informasi itu bisa sama meskipun treatmentnya berbeda-beda Pak, treatmentnya beda-beda. Pak Ketua, Bu Putri ya. Jadi begini Bu, jadi ini pengalaman saya pada waktu Century ini, maaf saya buka sedikit Pak, karena saya kebetulan ikut dalam Century. Itu kan waktu itu Century akhirnya kan unlimited penjaminan ya, penjaminan dilepas sama sekali. Dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana penjaminan itu dibuat mengikuti asesmen pada kondisinya seperti apa ya, asesmen pada kondisi seperti apa.
Kalau sekarang dalam kondisi stabil, menurut saya sih belum diperlukan ya adanya relaksasi di dalam jumlah penjaminan. Tapi dalam suatu saat ketika ada global crisis, ya memang itu harus ada adjustment. Nah, dulu pada waktu Century itu kan dibuka sama sekali ya, dibuka sehingga tidak ada limit penjaminan. Waktu Bapak udah saya pikir ya. Oke, jadi jawaban saya Bu, saat ini masih bisa dipertahankan. Jadi karena, Pak Anggito, ya. apapun jawaban Bapak, waktunya sudah habis. Oh, sudah habis, Pak. Jadi nanti saya dianggap tidak adil terhadap calon yang lain. Oke, baik Pak. Mohon itu. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Nah, jadi itu. Jadi kami jadi ini kita karena waktu yang kita berikan sama, jadi Bapak tadi cuma lebih 12 detik, supaya lebih adil Pak. Tadi kita potong Pak. Sebelum kami tutup, silakan Bapak memberikan closing statement terhadap proses fit and proper ini seperti apa? Saya berikan Pak. Saya masih ingin jawab pertanyaan, tapi karena udah limit waktu, jadi saya ikuti saja Pak Ketua dan para anggota. Terima kasih atas kesempatan. Sekali lagi kalau tadi Pak Charles masih meragukan, saya nggak ragu Pak. Saya sudah nggak, jangan ragu Pak. Saya laku Pak. Saya nggak akan ragu dan saya akan tegak lurus dengan pemimpin. Terima kasih. Demikian Pak Ketua dan para anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Anggito dan kami juga mengucapkan terima kasih dan sekaligus juga minta maaf apabila dalam proses fit and proper ini ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Saya nyatakan fit and propernya Pak Anggito sudah selesai dan proses fit and proper untuk calon-calon yang lain sudah dianggap selesai. Hasilnya nanti kami umumkan di media, tentunya kami nanti akan press release sendiri, tapi saya beri kesempatan Pak Anggito untuk meninggalkan ruang rapat ini. Terima kasih Pak Anggito. Sekali lagi kita berikan aplaus. Bapak Ibu sekalian, nanti berikutnya silakan. Terima kasih Pak Anggito. Saya beri kesempatan kepada sekretariat untuk mengosongkan balkon dan kita skor sebentar untuk para kapoksi untuk bertemu di ruang pimpinan dan silakan anggota untuk menunggu. Ya, kita mungkin skorsing untuk 15 sampai 20 menit. Itu 15 itu maksimal itu. Kita mari internal. Nanti kita skorsing untuk ini Pak, kapoksi kumpul Pak. Oh iya, fit and proper ya dulu ya. Kita selesaikan rumput. Kita tutup ya fit and propernya dulu. Ya, fit and proper ini. Saya nyatakan rapat kerja ini selesai, fit and proper. RDPU-nya selesai dan saya nyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.